Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, saya Nina Aulia Rahma selaku moderator dari kelompok 2 kelas A01 Pendidikan Khusus pada mata kuliah Teknologi Asistif ingin menyampaikan tentang kategori anak low vision. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota yang ada di kelompok 2. Yang pertama ada Aisyah Triana, Ariska Istiqomah Adhayani, Niken Dwi Kartikasari, Nina Aulia Rahma, dan Oktaviani Setianingsih. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita simak yuk pembahasan mengenai anak low vision. Pertama itu adalah pengertian low vision. Seperti yang kita ketahui, mereka itu memiliki hambatan dalam penglihatan tetapi masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Sementara teknologi asistif, istilah yang mencakup alat bantu adaptif dan rehabilitasi untuk individu dengan disabilitas dan mencakup hampir semua hal yang mungkin digunakan untuk mengkompensasi kurangnya kemampuan tertentu. Karakteristik low vision. Karakteristik pertama adalah kemampuan kognitif dan bahasa. Apabila anak pada umumnya dapat belajar melalui pengalaman maupun interaksi dengan lingkungan, karena indera penglihatan yang mereka miliki mampu memberikan informasi-informasi, namun anak low vision kesulitan untuk melakukan hal tersebut, sehingga anak low vision kurang mampu melakukan tugas kognitif yang berkaitan dengan pemahaman. Karakteristik kedua adalah perkembangan motorik dan mobilitas. Penglihatan memiliki 4 fungsi. Pertama sebagai motivasi, kedua sebagai kesadaran spasial, ketiga sebagai perlindungan, dan yang keempat sebagai umpan balik. Anak dengan penglihatan umumnya meraih apa yang mereka lihat agar mereka dapat mengetahui objek tersebut. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi dan memperkuat otot, sehingga gerakan yang mereka hasilkan lebih efektif. Berbeda dengan anak low vision, karena penglihatan yang mereka miliki kurang bagus, sehingga dapat menurunkan motivasi mereka untuk bergerak, sehingga menyebabkan keterlambatan atau defisit pada perkembangan motorik. Selain itu, anak low vision juga memiliki keseimbangan yang kurang bagus dan kemampuan imitasi yang rendah, serta mereka juga lebih berhati-hati terhadap ruang. Karakteristik ketiga, interaksi dan perkembangan sosial. Anak low vision cenderung lebih sedikit berinteraksi serta bermain, dan mereka sering tertinggal dalam perkembangan keterampilan sosial dibandingkan dengan anak pada umumnya. Menurut penelitian Rani tahun 2016 mengenai model konseptual dampak low vision dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan sensori dan fisik, serta kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan. Anak dengan penglihatan normal dapat bergerak dengan bebas dari suatu tempat ke tempat lain. Tidak dengan anak low vision, mereka tidak dapat bergerak dengan bebas. Adapun hambatan lain yang dialami anak dengan low vision. Pertama, tidak dapat membaca tulisan di papan tulis meskipun sudah memakai kacamata. Kedua, kesulitan berjalan sendiri di tempat asing. Ketiga, kesulitan mengenali wajah dan membedakan warna. Keempat, membaca dan menulis dengan jarak yang sangat dekat, dan lain-lain. Teknologi asistif bagi anak low vision. 1. Kane. Kane merupakan tongkat panjang yang secara umum dipandang sebagai alat untuk orang buta. Dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan bagi orang dengan hambatan low vision. 2. Topi visors dan pelindung matahari. Kegunaan benda ini adalah mengatasi masalah iluminasi, yang dimana cahaya yang datang secara langsung bukan tegak lurus ke pupil, tetapi cahaya yang datang di luar sumbu. Penggunaan topi visor serta lensa pelindung matahari dapat meningkatkan keamanan serta mempertahankan ketajaman visual yang optimal. Handheld teleskop atau teleskop genggam. Teleskop ini digunakan untuk melihat informasi seperti rambu jalan, lampu lalu lintas, atau nomor bus. Teleskop genggam ini sering digunakan untuk membantu menjelajahi persimpangan secara visual untuk menemukan lampu lalu lintas, sinyal pejalan kaki, dan untuk menemukan ukuran dan bentuk persimpangan serta mengidentifikasi lokasi persimpangan. Dan yang terakhir, bioptik teleskop.
Teleskop ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk membaca, menonton TV, dan mengemudi. Teleskop bioptik adalah dua sistem optik dalam satu bingkai kacamata. Lensa membawa adalah resep kacamata biasa yang tujuannya utama adalah untuk memfokuskan objek yang jauh dengan teleskop yang dipasang di bagian atas kacamata. Nah, setelah kalian menyimak video presentasi yang sudah ditayangkan tadi, kalian bisa menyampaikan kritik dan saran terhadap materi yang kami bawakan. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya di WA Group ataupun sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.